ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Minhajul Muslim. Dan pada hari ini kita masuk pada pasal yang ke-8, yaitu fi adabil julusi wal majlis, yaitu adab tatkala seseorang duduk dan juga bermajlis ilmu atau bermajlis. Pasal ini menunjukkan sempurnanya agama Islam. Di antara hal yang menunjukkan sempurnanya agama Islam sampai apa? Sampai perkara demikian, yaitu perkara duduk saja di dalam majlis itu juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin tidak diajarkan oleh oleh agama-agama yang lainnya. Bagaimana Islam ini mengatur sesuai dengan dengan porsinya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita baca tulisan dari Syekh Abu Bakar Jabir bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Al-Faslu Ats-Tsamin, pasal yang ke-8 dalam kitab ini, fi adabil julusi wal majlis. Tatkala seseorang duduk atau adab-adab seseorang ketika duduk ataupun bermajlis. Al-muslimu hayatuhu kulluha khadi'atun tabi'atun lil manhajil islamiyyi alladhi tanawala kulla sya'nin min syu'unil hayati hatta julusal muslimi wa kayfiyata mujalasatihi li ikhwanihi. Hendaknya seorang muslim itu seharusnya tunduk dalam kehidupan itu tunduk dan juga patuh kepada kehidupan seorang muslim, kehidupan di dalam beragama Islam yang dimana atau mengikuti manhaj dalam agama Islam, yang dimana agama Islam itu sudah mencakup seluruh aspek kehidupan di dalam kehidupan manusia. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam untuk kalian, dan telah aku sempurnakan nikmat-nikmat ini untuk siapa? Untuk kalian, dan aku telah ridho Islam sebagai sebagai agama kalian. Maka dari itu kita melihat bahwasanya agama Islam adalah agama yang telah sempurna. Mohon maaf ibu-ibu bertetangga pun di dalam agama Islam juga sudah diatur. Bertetangga itu di dalam agama Islam diatur. Bagaimana cara bermuamalah dengan siapa? Dengan tetangga. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak beriman salah seorang di antara kalian siapa? Yaitu siapa yang saudaranya itu tidak aman atau tidak merasa tentram karena karena gangguan dari siapa? Dari muslim yang lainnya. Dan benar Bu ada di berita mungkin beberapa hari lalu saya membaca ada seorang ibu sudah dipenjara 1 bulan oleh Pak Polisi gara-gara buang sampah atau buang kotoran di rumah tetangganya. Sekarang berulah lagi. Nah, ini katanya penyakit kali ini. Kok ngapain buang sampah di mana? Di rumah tetangganya. Na'udzubillah. Sampai seperti diatur. Begitu pula mohon maaf
Di dalam masalah berhubungan badan misalnya antara suami dan istri, Allah Nabi SAW atur apa tidak? Nabi atur. Begitu pula apa? Begitu pula Allah Ta'ala juga apa mengaturnya. Misalnya tidak boleh mendatangi istri dari mana? Dari duburnya. Tapi dari manapun terserah. Yang penting apa? Tidak melalui apa? Dubur atau tidak melalui dari lubang apa? Dubur. Ya, ini diatur dalam agama Islam. Bahkan mohon maaf ketika seseorang selesai berhubungan badan, maka apa? Disunnahkan oleh sebelum tidur untuk apa? Berwudu. Ya, sebelum tidur apa? Berwudu. Ini saking lengkapnya agama apa? Islam. Nah, di antara lengkapnya yaitu apa? Permasalahan. Ini suara kresek-kresek suara apa ya? Barakallahu fiik. Kok nanti aja, kalau nggak pakai kresek kan nggak apa-apa toh ya. Aman kan kalau nggak pakai kresek? Baik. Ngapunten nggih, barakallahu fikum. Nah, begitu pula bagaimana seorang muslim itu diajarkan duduk bersama saudara-saudaranya, bukan hanya duduk sendiri ya, tetapi duduk ketika bersama saudara-saudaranya itu diajarkan dalam agama Islam. Falida, maka dari itu kanal muslimu yaltazimu bil adabit taliyati fi julusihi wa mujalasatihi. Maka dari itu seorang muslim seharusnya apa? Berpegang teguh dengan adab-adab yang akan disebutkan tatkala apa? Dia duduk sendirian atau menawar ketika bermajelis. Ya. Yang pertama, idza arada an yajlisa fa innahu yusallimu ala ahli al-majlisi awwalan thumma yajlisu haitsu intaha bihil majlisu. Di sini disebutkan bahwasanya apa? Tatkala seseorang itu mau duduk, ya, ini bermajelis ya, misalnya seperti ummahat di sini ya. Kalau mungkin ramai mungkin seperti ini. Gimana? Apa yang pertama? Sebelum duduk itu hendaknya apa? Mengucapkan apa? Salam. Ya, contoh. Ini bisa diterapkan kalau misalnya apa? Ketika apa? Bertamu setelah kita mengucapkan salam, ya, sebelum mengucapkan salam, ketika mau masuk rumah, mau duduk, assalamualaikum, permisi ya, assalamualaikum, ya. Duduk kepada siapa? Lalu apa? Ketika dipersilakan untuk duduk, baru apa? Kita duduk. Memberikan salam kepada siapa? Kepada ahlul bait. Kepada siapa? Sahibul bait. Terutama saat lamaran misalnya. Lamaran itu kan banyak orang ya. Banyak orang datang bawa apa? Seserahannya barisi dawa ya kan. Ono sing gawa kosmetik, ono sing gawa apa? Gawa kosmetik, bawa baju, bawa makanan ya. Bawa duit mungkin ya kan. Banyak sekarang orang kalau lamaran itu seserahannya panjang Bu ya. Buah modelnya macam-macam sekarang ya. Ya boleh-boleh saja. Maka ketika masuk rumah tetap apa? Tetap menerapkan adab-adab seperti ini ya. Atau ketika mau bermajelis kan, maka apa? Menerapkan adab bermajelis seperti ini. Misalnya para ummahat ketika hendak duduk di sini bersama para ummahat, kan mungkin tidak mungkin ya misalnya mengucapkan salam karena mungkin pasti ramai, Waalaikumsalam, ramai gitu jawabnya. Nah, ketika mau duduk minimal apa? Mengucapkan salam kepada orang-orang yang sudah duduk duluan. Misalnya kiri kanannya, gak usah suara lirih aja. Assalamualaikum, assalamualaikum, salaman, ya kan? Begitu pula misalnya anak-anaknya ketika masuk kelas pada saat terlambat, terlambat. Maka ketika masuk kelas dia mengucapkan apa? Salam, assalamualaikum. Ya, karena sudah ada yang duduk, sudah ada penghuninya. Dan duduknya ya, thumma yajlisu, kemudian duduk haitsun taha bihil majlisu, di tempat duduk yang apa? Tersisa. Di mana? Ya enggak tahu. Dapat pojok ya pojok, dapat tengah ya tengah, dapat apa? Belakang ya belakang, dapat depan ya apa? Depan, ya kan? Seperti itu, ya. Saya heran Bu ya. Ada kalau melihat sebagian orang dulu pada saat naudzubillah mendengarkan konser pengennya apa? Tempat yang paling apa? Depan. Iya apa tidak? Iya Bu. Oh, semakin dekat dengan artis, semakin dekat dengan apa? Tanda tangan dan mungkin disapa, mungkin diajak naik apa panggung, ya kan? Itu kan kebanggaan tersendiri. Tapi sebagian orang pada saat thalabul ilmi duduknya yang di mana yang paling laku? Yang dekat tembok. Ada laris. Sold out duluan itu.
Terutama bagi senior-senior, ya kan? Sender tembok. Ya enggak apa-apa, saya enggak marah loh ya, enggak marah, jangan tersindir ya. Enggak marah. Kalau memang butuh tidak masalah. Yang jadi masalah sebagian pemuda yang masih kuat atau orang-orang dewasa yang masih kuat duduknya di mana? Nyender apa? Tembok. Jangan ya, jangan. Ya, jangan. Seharusnya gimana di majelis ilmu duduknya paling apa? Paling depan. Kalau yang bersemangat tuh ya, kalau misal di daurah itu yang senang duduk depan yang saya tahu ya, yang saya tahu Ustadz Ali Musri, Ustadz Muhammad Nur Ihsan, kemudian Ustadz Anwar Zain yang dari Blitar itu yang saya tahu ya. Beberapa banyak senang duduk depan. Kalau saya senangnya tengah-tengah, Bu. Enggak, kalau saya yang penting dekat AC. Kalau saya pribadi yang penting dekat apa? Dekat AC. Ya. Mau sumuk, meskipun daurah di Batu nggak tahu kok qadarullah, mungkin ya qadarullah. Kalau nggak dekat AC itu kurang nyaman bagi saya. Ya, ada sebagian orang pengennya apa di belakang, akhirnya apa terlelap tidur. Ya, nah bahkan yang di depan pun bisa berarti tidur. Ya, baik kita baca lagi. Wala yuqimu ahadan, mohon maaf. Kata Nabi SAW mengatakan, hadisnya mana? Kalau kita mau duduk, ya itu mengucapkan salam. Kalau di buku itu nggak disebutkan ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Nabi SAW mengatakan, "Idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim, wa idza arada an yakuma falyusallim." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi majelis ya, majelis tempat duduk gini, hendaknya apa? Mengucapkan apa? Salam. Jika hendaknya kalian apa? Mau cabut, mau pergi, maka hendaknya juga mengucapkan apa? Salam. Contoh, panjenengan nanti misalnya ada kumpul-kumpul rujaan misalnya, terlambat datang ya, maka apa? Sebelum duduk, sebelum gabung mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum umahat, ngapunten terlambat. Ada begitu. Ya. Begitu pula nanti misalnya jemput anak-anaknya di mana di TK atau di SD, di SMP, di situ sudah ummahat duduk-duduk. Maka apa? Ketika mau gabung gimana? Assalamualaikum. Mengucapkan salam ya. Kita yang duduk-duduk itu bukan patung. Yang duduk-duduk itu bukan apa? Benda mati. Yang duduk-duduk itu adalah makhluk hidup yang bisa juga apa? Menjawab apa? Salam. Maka jangan ragu untuk apa? Mengucapkan apa? Salam. Naam. Kemudian juga di sini disebutkan ya, kembali kepada buku, wala yuqimu ahadan min majlisihi liyaq'uda fihi wala yajlisu baina itsnaini illa biidnihima. Perhatikan. Dan jangan pula kita apa? Menyuruh seseorang untuk berdiri, kemudian apa? Kita duduk menempati apa? Tempat duduknya. Jangan. Mas, Ali, jangan ya. Wallah, ya. Enak Bu jadi orang tawadhu itu wallah. Ini Masya Allah Bu ya. Ini mengajarkan kita untuk apa? Tawadhu. Ya. Dimanapun sudah duduknya, masih mburi, masih rodok sempit-sempit siti, ya kan? Masih kursi ini rodok olak-halik siti, ya kan? Gak apa-apa. Ya. Tawadhu. Ya. Kecuali memang membahayakan ya. Kalau misalnya di daurah misalnya kursi membahayakan, Mas, ngapunten tidak ada kursi lagi kah ini kok kursi? Boleh kepada panitia ya. Cuman nggak boleh kepada orang-orang yang sudah duduk, Mas ngali mas. Aku tak nunggu gini, Bu. Jangan ya. Wallah jangan. Kenapa? Ada larangannya Bu dari Nabi SAW. Misalnya nih umat, maaf umat ya. Makanya kalau umat misalnya pengen duduk di tempat yang favorit, ya tempat apa yang favorit, datang apa lebih awal, ya. Dalam artian begini Bu ya, favorit misalnya maaf memang butuh sandaran untuk apa? Untuk bersandar, misalnya di tembok, misalnya ya, saya katakan misalnya. Maka apa? Datang lebih awal. Jangan ketika mohon maaf ada banyak orang tua yang sudah bersandar di tembok lalu datang terakhir kita kancrit. Bu ngali Bu, aku tak nunggu kini Bu, aku gegerku mau bengi nangis ngene wae. Jangan. Ya, jangan. Duduk di mana apa? Tempat duduk apa? Ada. Dan juga bagi orang-orang yang memang merasa dirinya masih sehat, ya melihat ada ibu tua-tua yang seperti ini, maka apa hendaknya segera bangkit pindah, kemudian apa? Mempersilakan ibu ini untuk apa? Duduk. Ya. Jadi begitu ya. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohon maaf, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u aw tafassahu. Kata Nabi SAW mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian membuat orang lain apa? Berdiri di tempat duduknya kemudian duduk di situ. Walakin tapi hendaknya apa? Tawassa'u, hendaknya apa? Meluaskan apa? Tempatnya, wa tafassahu dan melapangkan majelisnya.
Ya. Melapangkan apa, majlisnya. Makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan apa? Fihi an-nahyus sarihu an iqamatil insani min mawdi'ihi al-mubahi alladhi sabaqa ilaih. Di dalam hadis ini terdapat larangan yang tegas, yaitu apa? Membuat orang lain berdiri dari tempat duduknya yang memang dia boleh duduk di situ, ya. Yang juga dia apa, telah mendahului kita apa, untuk duduk di tempat tersebut. Jangan, nggak boleh. Tidak boleh. Begitu pula kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan apa? Apa hikmahnya kok Nabi SAW melarang demikian? Wal hikmatu fin nahyi an dalika ma fihi minal idha'i wal ihraj. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, apa hikmahnya? Yaitu apa? Kenapa kok dilarang? Karena hal tersebut mengganggu orang lain dan bisa membuat apa? Malu bagi orang yang apa? Disuruh. Ya. Nom sandar tembok ngadeg po. Lah, misalnya begitu ya. Ya, tapi juga yang muda hendaknya sadar diri. Begitu pula kalau misalnya naik kereta Bu ya, KRL misalnya, KRL ya. Kalau di Surabaya kan enggak ada KRL. Ada sih. Ada ya Surabaya Sidoarjo, berarti bukan KRL ya. Apa KRD ya? Tayyib. Kalau di Jakarta naik KRL itu hendaknya apa? Hendaknya kalau misalnya ada orang-orang tua, karena di KRL itu ada kursi untuk khusus apa? Difabel. Jadi difabel, orang hamil, lansia, ada 3 lagi ada. Difabel, orang hamil, lansia, ada 4. Saya lupa satunya. Maka itu dahulukan kepada untuk siapa? Untuk orang-orang yang itu, ya. Tapi ya namanya manusia Bu ya. Ya ada yang ya na'udzubillah. Bahkan na'udzubillah ada orang demi dapat tempat duduk, mohon maaf, kalau di KRL itu kan ada pin khusus untuk ibu hamil. Jadi boleh Bu minta ke petugas di kereta itu untuk apa? Ibu hamil ada pinnya. Jadi ada sebagian orang pernah sempat beberapa kali saya melihat ya ramai di berita itu, bahwasanya apa? Ada orang ya nggak hamil tapi pakai apa? Pinnya apa? Ibu hamil. Na'udzubillah ya, wallah na'udzubillah. Halah begitu ya, kerja di Jabodetabek ya, atau di kota-kota besar. Makanya ummahat ya, sekali lagi yang tidak bekerja harus keluar rumah itu, wallah banyak bersyukur sama Allah. Tatkala orang-orang di luar sana itu apa? Harus mati-matian mencari apa? Nafkah laki dan juga apa? Perempuannya. Naam. Begitu pula kata Imam Ibnu Battal ketika menjelaskan kenapa kok kita nggak boleh apa? Berdiri, membuat orang lain apa? Berdiri di tempat duduknya. Kemudian kita duduk apa? Di tempatnya. Apa kata beliau rahimahullah taala? Fil hadithi at-tawaddu'u wa tarkut takabburi. Di dalam hadis ini menerangkan yaitu apa? Terdapat pelajaran besar yaitu apa? Agar seseorang bersikap tawadhu dan bersikap apa? Meninggalkan yaitu apa? Takabbur. Karena pada umumnya orang yang disuruh berdiri pada umumnya kan kalau dalam kebiasaan kita itu adalah orang yang biasanya umurnya lebih muda, jabatannya lebih apa? Lebih rendah, ya kan? Subhanallah. Ya, subhanallah. Makanya ada video di media sosial itu, ingat nggak ada video seseorang yang buka bersama di Arab Saudi? Pernah nemu videonya? Nggak pernah tahu? Pernah, yaitu apa? Digelar apa namanya? Digelar buka bersama. Kemudian yang duduk itu kalau nggak salah satu pangeran dari pangeran dia mana di Arab Saudi. Jadi orang ini mau berdiri Bu, sama pangeran dia apa kan? Duduk sudah. Sebelah saya sama. Karena apa? Kita dan mereka tidak ada apa bedanya podo wae, ya. Ya, begitu pula ummahat ya. Kalau misalnya mengajarkan kajian-kajian bersama para asatidzah atau para ustadzah ya, maka biasa saja, sama aja. Ya, sama dimanapun duduknya. Nah, kemudian juga enggak boleh memisahkan antara dua orang. Mana dalilnya? Kalau dalam buku ini disebutkan ya, sebelum sampai ke sana, kita lihat ya perkataan dari beberapa athar ya. Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Abdullah Ibnu Umar tatkala melihat ada orang bangkit dari tempat duduknya, Abdullah bin Umar enggak segera duduk. Tidak mendudukinya, enggak.
Jadi begitu pula kita kalau di tempat umum, kalau ada orang berdiri jangan segera tergesa-gesa untuk apa? Duduk, tanya dulu, Mas atau Bu, sudah selesai? Kalau sudah selesai baru kita apa? Duduk. Ya. Karena bisa jadi dia bangkit itu untuk apa? Untuk ke toilet sebentar, nanti apa? Balik lagi, misalnya di rumah makan ya, di dewian teko Ibu. Jenengan apa? Butuh apa satu? Atau misalnya ya pengen juga makan di situ juga misalnya. Kebetulan dia berdiri Bu, tapi makanannya masih ada. Jangan tergesa-gesa apa? Duduk. Siapa tahu apa dia nanti mau kembali lagi, ya kan? Nah, maka dari itu pula disebutkan ya bahwasanya Abdullah ibn Umar tatkala seseorang bangkit dari tempat duduknya, Abdullah bin Umar enggak segera duduk Bu. Tidak duduk tempat tersebut. Wa qala Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, begitulah sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi bihil majlisu." Kata Abdullah bin Sam atau Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, dahulu tatkala kami menghadiri majlisnya Nabi SAW, kami duduk pada apa? Tempat-tempat yang masih apa? Tersisa. Oleh panas ya panas. Ya apa mana? Daurah wanita atau daurah ustadz fulan, jenengan oleh panas ya panas. Ya apa mana jenengan telat, ya kan? Ojo mentang-mentang aku donatur masjid iki. Telepon orang dalam, halo, nah, biasa aja Bu. Bersikap apa? Tawadhu. Itu indah loh Bu. Ketika jenengan berusaha untuk bersikap tawadhu, meninggalkan apa? Meninggalkan segala atribut panjenengan ya di hadapan apa? Ilmu, wallah nikmat itu Bu. Dan itu berat bagi sebagian apa? Orang. Begitu pula sabda Nabi SAW tadi yang disebutkan apa? Tidak bolehnya kita apa? Memisahkan antara dua orang yang sedang duduk bersama ya, kecuali dengan izin ya. Misalnya ada dua umat sudah duduk nih, mungkin nggak terlalu rapat, tapi jenengan bisa masuk. Maka ketika mau masuk ke situ, hendaknya minta apa? Izin. Kata Nabi SAW, katakan, la yahillu lirajulin an yufarriqa baina itsnaini illa biidnihima. Kata Nabi SAW mengatakan, tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan antara dua orang yang sudah duduk bersama illa biidnihima, kecuali apa? Dengan izin dari mereka berdua. Ngapunten saya duduk sini boleh ya? Karena merasa masih apa? Cukup. Kalau nggak boleh gimana? Ya nggak apa-apa, santai wae Bu ya. Tapi insya Allah kalau orang Indonesia itu khair Bu. Nggak mungkin apa sulit untuk apa menolak hal-hal yang demikian ya, sulit Bu ya, sulit. Artinya apabila ada dua orang yang duduk bersama ya, biasanya itu apa sudah merasa nyaman dan sudah apa berbincang-bincang. Maka kalau kita ingin duduk ya, maka hendaknya minta apa? Izin. Maka sebaliknya, kalau kita nggak izin merupakan apa? Adab yang buruk bagi seseorang tatkala dia bermajlis. Ini yang pertama. Yang kedua, idza qama ahadun min majlisihi wa 'ada ilaihi fa huwa ahaqqu bihi liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi. Yaitu apa? Apabila yang kedua, apabila ada seseorang yang keluar atau berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia kembali lagi, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk apa? Tempat tersebut. Contoh di majelis dia keluar ke toilet tapi digowo kabeh barangnya, jenengan menyangka bahwasanya dia akan apa pulang. Ternyata apa Mbak? Balik. Gak usah getun Bu, langsung geser lagi aja. Gak usah getun. Wah, dalam benak mungkin jum tak kira ini apa mulai dadak apa Mbak? Balik. Mohon maaf Bu Jum ya, ngapunten ya. Jadi dalam hati mungkin apa anak getun, tak kira ini balik. Tak kira ini apa? Mulai dadak apa Mbak? Balik. Ya sudah duduk lagi, enggak apa-apa, geser lagi. Ya. Enggak apa-apa Bu ya, karena dia paling berhak Bu. Ya. Kan siapa tahu dia mungkin Bu ya, mohon maaf, dia bawa bukunya karena apa? Mengagungkan ilmu, nggak mau ditaruh bawah, bisa jadi kan? Atau yang kedua, kenapa dia bawa semua barangnya? Mungkin di dalamnya tasnya itu ada uang 50 juta misalnya, ya kan? 50 juta, siapa mau ninggal Bu ya? Belain hilang kan? Masa nuduh orang kajian nyolong, kan nggak enak kan? Ya, makanya mungkin dia bawa barangnya semuanya. Ternyata apa Mbak? Balik. Ya sudah, kalau balik lagi mau gimana coba? Ya.
Kata Nabi SAW katakan tadi apa? Idza qama ahadukum min majlisihi, apabila salah seorang di antara kalian berdiri di tempat duduknya, thumma raja'a ilaihi, kemudian dia kembali kepada tempat duduk tadi, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia adalah orang yang lebih berhak pada tempat apa tersebut. Ya, jangan digeser. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya menjelaskan hadis di atas, yaitu apa? Fihi anna man qama min majlisihi li'aridin thumma 'ada fahuwa ahaqqu bih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang berdiri di tempat duduknya karena suatu keperluan, thumma 'ada, kemudian dia kembali, fahuwa ahaqqu bih, maka dia adalah orang yang lebih berhak, lebih pantas untuk apa? Duduk di sana. Ya. Begitu pula kata al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau mengatakan mura'atu haqqus sabiqi ilal makan. Di dalam hadis ini mengandung makna, yaitu apa? Menjaga hak-hak orang yang apa? Duduk di tempat tersebut. Ya, maksudnya yang telah mendahului untuk duduk di tempat tersebut, menjaga. Maka dari itu, kalau ada ummahat nih ya, misalnya sandaran tembok kebak, ya kan. Kemudian ada lainnya berdiri, Bu. Kebetulan kan jenengan posisi pas deket, sender enak rek, nikmat, ya kan. Dengerin kajian di bawah AC, kemudian apa lagi? Nyender tembok, ya, ambil nyemil, sedap, ya. Gak nyatet, ya. Mungkin di belakangnya, di depan saya ada yang gak nyatet paling ini sekarang ini, ya. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Allahul musta'an. Ngapunten. Misalnya jenengan di sana nyatet. Terus balik kemudian orang yang balik. Ngadek, udah geser aja lagi. Enggak apa-apa. Ojo ngamuk. Tak kira balik, Mas. Tak kira balik. Tak kira jenengan mulai, Bu. Ya wis, enggak apa-apa. Enggak usah gitu juga. Enggak usah nyinyir mulutnya, enggak usah julid ya. Ya, sebagian mungkin julid ya. Sudah selesai. 6. Yang ketiga, la yajlisu fi wasatil halqati liqauli Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa fi wasatil halqati. Yang ketiga yaitu apa? Tidak duduk di tengah-tengah apa? Halaqah. Ya. Nanti ada penjelasannya ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ucapan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang duduk di mana? Di tengah-tengah halaqah. Kenapa? Ya, penjelasannya kata Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, innama kuriha dzalika li'annahu yaq'udu bainahum musta'liyan 'alaihim wa yahulu baina wujuhim fayata'adzuna bihi. Kenapa hal tersebut dibenci? Karena apa? Seakan-akan orang yang duduk di tengah itu adalah apa? Orang yang paling apa? Tinggi atau lebih tinggi daripada orang-orang yang berada di mana? Di samping-sampingnya. Dan juga kata Imam Al-Khattabi yaitu apa? Bisa menghalangi pandangan atau apa? Wajah atau penglihatan dari apa? Dari seseorang. Sebagian ulama mereka berkata bahwasanya apa? Duduk di tengah-tengah seperti lingkaran tersebut itu apa? Seakan-akan menonjolkan diri ya, yang menjadi apa? Pusat perhatian ya. Maka apa? Ini dilarang. Tetapi kalau memang tempat duduknya memang dibuat melingkar dan kita harus di tengah, atau memang yang kosong adalah yang tengah ya, maka itu adalah hal apa yang tidaklah mengapa ya. Misal kalau dulu kita olahraga, Bu ya, olahraga ya kan, terkadang sama guru olahraga kita duduknya apa? Melingkar. Ada pertunjukannya di mana, atau pemeragaannya olahraga di mana? Di tengah-tengah. Maka ini adalah hal apa yang tidak mengapa. Yang keempat, idza jalasa yura'i al-adabata. Apabila seseorang duduk hendaknya memperhatikan beberapa adab berikut.
an yajlisa wa alaihi waqarun wa sakinatun. Duduk itu hendaknya apa? Tenang dan hikmah. Ojo goyang wae. Upamane sing wis senior-senior biasanya ngerasa apa geringginen, wah goyang kiri kanan, ya. Geringginen kan? Ya kalau geringginen ya enggak apa-apa lah, wah. Tapi ojo goyang aja Bu ya. Apa mana kalau di tablik akbar ustadz besar misalnya itu nih goyang kabeh ku orang-orang risih. Yo pusi wong sebelah iki. Nyenengan njaluk selonjor ra iso Bu, tempatnya kebak Bu. Wallah kebak, ndak iso wis. Jadi sing tenang ambil apa? Khidmat ya. Wa qaran wa sakinah. Jadi duduknya itu apa? Dengan apa? Tenang dan juga penuh apa? Hikmah, damai, ojo goyang ae. Ojo gemresek kerucuk. Ya jangan. Ya. Kalau nyenengan di kajian Ustaz Yazid kayak begini, Bu, wah bisa ditegur, Bu, rahimahullah taala, ya. Soalnya bibi kami pernah bercerita, dan memang betul ya, majelis ilmu itu butuh tenang Bu ya. Agar apa? Agar bisa meresap ke dalam apa? Hati. Dan nyenengan kalau lihat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya. Ada para ulama ketika para thalabul ilmi itu mendekat kepada para asatidzah, mereka tenang Bu, diem, nggak banyak omong, tenang mendengarkan, melihat, ya. Karena memang majelismu seperti itu. Ada bibi kami pernah bercerita, ada di sebelahnya ketika itu di kajian Ustaz Yazid di Bogor, rahimahullah taala ketika masih hidup ya, ada qadarullah mungkin bawa anak ya, sedang menangis anaknya, qadarullah masyafa'al, ditegur sama Ustaz Yazid. Orang-orang pada melihatin dia, kasihan Bu ya. Tapi ya memang nggak apa-apa, memang apa majelis ilmu itu butuh apa tuh? Tenang, ya. Tapi kalau saya pribadi misalnya kalau ada yang menangis ya saya berusnudzon mungkin apa? Dia ingin thalabul ilmi, tapi apa tidak dia menjaga siapa? Anaknya. Atau yang kedua mohon maaf ya. Mungkin dia seorang single parent, ya dia ingin thalabul ilmi tapi apa? Di rumah tidak ada apa yang menjaga siapa? Anaknya. Sudah, maka umat juga apa yang bawa bayi berusaha atau bawa anak segera apa menenangkan anaknya. Kemudian apalagi umat yang lain apa berusaha untuk apa juga membantu apa anaknya agar apa tenang ya. Namanya anak kecil Bu ya, nggak ada yang tahu kapan dia mau nangis ya kan, nggak ada yang tahu kapan dia mau berteriak-teriak ya. Maka hendaknya bersabar. Tapi tetap duduk di majelis ilmu itu bagaimana? Tenang dan juga khidmah. Wala yushabbiku baina asabi'ihi ya. Tasbik, yakni apa namanya tidak apa menggenggam tangan, klutak-klutuk jempolnya di apa diklutak-klutuk no paham ya, dicetak-cetak itu loh jarinya Bu ya, jangan ya cetak-cetuk ya, krutuk ya, nggak usah. Wala ya'bathu bilihyatihi au khatimihi, yaitu apa nggak usah apa namanya apa nyekel jenggot, nek wong lanang ini Bu ya. Jenggotnya dicekeli, nganteng ya. Saya pernah kepada murid kami di rumah belajar Thayyibah itu, ada yang waktu sholat Bu, waktu sholat apa? Senangannya jenggotnya dia apa kan diluruskan. Tak panggil setelahnya. Ana tanya sama antum Mas, ngapunten, jenggot antum kenapa? Kok antum tuh ana lihat lebih dari banyak antum gerak, yaitu apa? Jenggot antum rapikan. Ya hanya merapikan, nggak usah. Ganteng antum sudah. Antum ganteng, dia bilang. Antum enggak ganteng antum sudah. Enggak boleh antum terlalu banyak bergerak tanpa ada hajat. Saya tanya antum ngapain? Bolak-balik Bu. Karena dia pas posisi sebelah saya, jadi kan tahu tangannya begini ya. Pada saat imamnya baca itu masih berdiri apa? Dia pegang jenggotnya. Setelah bangun dari rukuk, pegang jenggotnya lagi. Setelah bangun dari sujud, pegang sujud yang pertama ya, duduk iftiras atau baina sajdatain, dia pegang apa? Jenggotnya lagi. Duduk tasyahud, pegang jenggotnya. Saya tegur akhirnya. Dan alhamdulillah berubah, ya. Begitu di majelis ilmu, enggak usah jenggot tadi cekel, enggak usah, ya. Kalau umat mungkin ngoco dirapikno jilbab, enggak usah. Dalam artian ketika sudah tertutup kan enggak ada masalah. Ya. Tayyib, lanjut lagi. Khatamihi memainkan cincin nih, diputer-puter cincinnya, set ya, enggak usah. Wala yukhallilu asnanahu ya, enggak perlu yukhallil maknanya itu memainkan gigi-giginya itu ya. Ini kata Syekh ya, saya enggak paham juga memainkan gigi itu gimana Bu ya. Gimana Bu, ada yang paham? Tulang mainan gigi Bu ya. Perhatikan sudah.
Au yudkhilu isba'ahu fi anfihi, atau memasukkan jarinya kemana, ke lubang hidung, bolak balik dikode, mancing terus, syup 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 syup, ya, nggak usah, ya, apa tidak perlu. Au yukthiru minal basaqi wat tanahhumi, ya, perhatikan, atau terlalu banyak, yaitu apa, meludah ataupun apa, buang ingus, tanahum, ya. Au yukthiru minal utasi wat tathaubi, kakean bersin atau kebanyakan apa, nguap, ya. Ah, ini sekarang mungkin tidak ada yang nguap nih sekarang ini, ya. Ada kajian banyak apa, banyak nguap, ya, apalagi enggak ditutup, aduh. Na'udzubillah, setan yang mlebu kabeh, ya. Na'udzubillah, tutup, ya. Kalau bersin saya masih bisa. Kalau bersin itu tutup juga, ya. Bersin akhwat tidak dibuka. Atau mohon maaf, apa tadi, menguap akhwat tidak ditutup. Aduh, elegannya hilang sudah. Ada kewibawaannya runtuh bagi anak pribadi. Ya, nggak tahu bagi orang lain. Ya, ini apa namanya? Melihat perempuan menguap tidak ditutup, elegannya itu hilang sudah. Tidak anggun lagi. Naudzubillah, jangan Bu, ya, tetap yang elegan, ya, apalagi seorang akhwat, ya, seorang apa, perempuan. Wal yakun majlisuhu hadian qalilal harakati, hendaknya majlisnya itu apa, yang tenang, qalilal harakati, tidak banyak apa, tidak banyak pergerakan. Wal yakun kalamuhu mandhuman mutazzinan, mohon maaf, hendaknya ucapannya itu, yaitu apa, manduman, teratur, muttazinan, sopan. Majelis ilmu bahasa apa, dagangan. Majelis ilmu bahasa apa, perempuan, gak pantas. Majelis ilmu bahasa apa, laki-laki, tidak pantas, ya, apa, tidak pantas, tinggalkan sudah. Majelis ilmu gosip, ya kan. Majelis ilmu sebagian umat, ya, sebagian ikhwan juga demikian, ya. Lagi majelis ilmu Bu, nge-share berita, shoot, link di-share, ambil konjone ditonton. Jadi pas kajian itu Bu, ambil nonton apa, link, dipateni mungkin suaranya di mute sih. Soalnya nggak mungkin kan, apa namanya, dipasang. Ternyata apa, nggak kalah pinter, pasanglah apa TVS atau headset, apa earpod, apa earbud, dipasang kayak ngurungokno. Na'udzubillah. Anda, kami pernah jumpai sebagai orang kayak begini, ya, seperti ini. Wa idza tahaddatsa falyataharras shawab, ya. Kalau dia mau berbicara itu hendaknya apa? Berbicara yang benar di majelis ilmu itu, ya. Wala yukthir minal kalami wal yatajannab al mizaha wal miraa. Jangan banyak bicara di majelis itu Bu, ya, di majelis apapun, di majelis itu jangan banyak bicara. Kemudian apa? Wal yatajannab al mizaha wal miraa, ya. Jangan apa? Kakek apa? Canda ataupun apa? Berdebat di majelis manapun, apalagi di majelis ilmu, jangan apa? Banyak bercanda, banyak apa? Berdebat, ya. Malah para ummahat, ya, selesai urusan segera apa pulang. Mungkin bolehlah kumpul, tapi selesai urusan sesegera mungkin, mohon maaf, sesegera mungkin diselesaikan urusannya. Mari ndang apa, ndang mulai. Anak ngenteni, suami apa Bu, butuh, segera pulang. Ojo lama di tempat tongkrongan, di kafe 2 jam. Bahas apa 2 jam? Makanya ada orang itu pernah negur saya, antum memang nggak cocok Ustaznya diajak ngopi. Lah kenapa? Masa kita baru 15 menit kopi dah habis? Ya, nggak cocok memang saya Bu. Diajak nongol malah kopi dah habis, jajan dah habis sudah. Bagaimana? Nggak cocok, ya, teman ngopi seperti kami ini, ya. Karena memang nggak seneng kita itu apa namanya berlama-lama. Selesai pulang, ya, risih juga. Kemudian juga yaitu apa? Wa alla yatahaddatsa bi'ijabi an ahlihi wa auladihi. Nek lagi kumpul-kumpul majelis itu apa? Ojo lah membicarakan apa? Pencapaian di dalam kehidupannya, misalnya apa? Pencapaian keluarganya sekarang begini, enggak usah. Pencapaian apa? Anak-anaknya, oh anak saya Ustaz yang nomor 1 di Jepang sekarang. Nomor 2, alhamdulillah sudah keterima di mana? Di Universitas Islam di Madinah. Yang ketiga, alhamdulillah Ustaz sekarang lagi apa? Lagi misalnya ya sekolah di ini, enggak, biasa aja sudah podo ae. Ya, sama saja. Nanti bahkan menimbulkan apa? Hasad. Ya.
Tutupi semua itu. Tutupi sudah. Bodoh wae. Nek majelis sudah, majelis bahas apa yang penting misalnya. Apa? Bahas daurah apa? Bahas kajian ini apa faedahnya misalnya. Bahas apa? Ngasih faedah, saling memberi faedah. Saya tanya sama jenengan. Yang kalau misalnya lagi kumpul-kumpul, ada nggak di antara panjenengan memberikan faedah satu orang, satu faedah agama, ada apa tidak? Kalau pas lagi kumpul nih, kemudian salah satu dari jenengan ngasih apa faedah? Faedah agama, ada nggak? Harusnya ada loh. Aku kemarin dengarkan kajian Ustadz Muhammad Nur Yasin, bahasnya ini loh, Masya Allah. Ini faedah yang belum pernah aku dapat misalnya. Mungkin bagi teman-teman sudah pernah dapat ya, tapi ini baru pertama dapat. Pernah nggak seperti itu? Atau sama keluarganya misalnya. Sama keluarganya saling berbagi faedah misalnya. Satu atau dua faedah, nggak usah banyak-banyak. Kayak misalnya jenengan catat kajian Tazkiyatun Nufus, apa faedahnya? Jenengan membaca satu hadis misalnya, apa faedah yang bisa di-share ke teman-teman? Kasih satu faedah, Bu. Meskipun majelisnya itu adalah majelis keluarga, majelis kawan-kawan, majelis sahabat, ya kan, bersama-bersama sahabat, majelis bahas urusan duniawi, tapi kalau bisa apa kasih apa faedah. Kasih faedah. Biar manfaat ya, majelisnya itu bukan hanya sekedar apa? Canda-canda aja, debat aja, nggak ada faedahnya, garing, Bu ya. Jadi nggak usah menceritakan yaitu apa tentang yaitu berbangga dia tentang keluarganya ataupun apa anggota keluarganya, ausinaatihi atau perusahaannya atau pabriknya, nggak usah cerita tentang pabrik-pabriknya, nggak perlu. Au intaji almadi wal adabi atau apa berbicara tentang apa yakni produk-produk ya yang dihasilkan ya, ataupun apa membicarakan tentang tulisan-tulisan min syi'rin au ta'lifin, dari apa syair-syair ataupun puisi-puisi, enggak perlu. Wa idza haddatsa ghairuhu asgha yasma. Ini lihat kalau bermajelis ilmu ya, apabila ada orang lain berbicara, kita apa? Diam, mendengarkan. Ojo diketok-ketok ya. Biarkan aja. Diam, dia bicara dulu ya, dengarkan baik-baik ya. Biarkan ceritanya selesai. Kan sekarang itu ada namanya clickbait. Apa clickbait itu ya? Apa clickbait itu? Jadi apa ya? Thumbnail. Aduh, thumbnail ngomongnya apa lagi ya? Yang senior terkadang nggak paham nih. Yang maksudnya awal kalau kita nggak lihat dengan akhir sampai akhir video ya, itu apa terkadang apa berbeda dengan apa judulnya, paham ya? Jadi judulnya clickbait itu jadi isinya nggak apa, isinya itu apa, jeketek istilah begitu, jeketek lah, judulnya kayak begini, ternyata apa, oh isinya kayak begini. Kan beberapa flyer kan kayak demikian, beberapa tulisan kan kayak demikian. Untuk apa? Memang bagus, yaitu apa, untuk agar orang tertarik ya. Jadi kalau ada orang lain bicara tuh dengarkan dulu biar kita nggak salah paham. Kebanyakan kita itu salah paham gara-gara apa? Nggak mau mendengarkan dengan nama seksama. Dari awal hingga apa? Akhirnya apa? Konflik. Kemudian ghairu mufritin fil i'jabi bi haditsin man yasma'uhu ya, kita mendengar tanpa kita tuh berlebih-lebihan, yaitu takjub yang berlebihan, enggak usah. Wa alla yuqati'al kalama aw yatluba ilaihi i'adatah. Ini seharusnya ya. Yaitu apa? Tidak memotong-motong atau menyela pembicaraan atau minta ulangi dong ya. Kenapa? Li'anna dzalika yasu'ul mutahaddits ya, karena hal tersebut apa? Termasuk apa? Adab yang apa? Buruk dan juga apa? Mengganggu si pembicara. Maka dari itu yang keempat ini beberapa adab secara umum. Wal muslimu id yaltazimu hadhil adaba innama yaltazimuha li amrayni. Seorang muslim hendaknya apa? Berpegang teguh juga kepada dua adab ini. Yang pertama, alla yu'dhiya ikhwanahu bihulukihi aw amalihi li'anna al-muslima haramun wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nih kalau bermajlis itu bagaimana? Yaitu kalau kita lagi bermajlis bagaimana? Tidak mengganggu
saudara-saudara kita dengan apa? Dengan akhlak ataupun apa? Amal kita. Jangan diganggu. Enggak boleh, ya. Kalau mohon maaf duduk lagi majelis mau kentut, keluar dulu, Bu. Bus keluar. Ojo moro-moro apa baunya keluar. Ditanya siapa? Enggak mungkin kan? Ya apa tidak? Tidak mungkin ditanya. Masa mambune teko fulana tertuduh jenengan. Begitu pula kalau misalnya pas lagi kumpul keluarga mau buang gas, keluar sebentar, ya, keluar. Begitu pula kalau kumpul keluarga diingatkan yang ngerokok itu, suruh minggir. Woi, ini ruangan bebas rokok, kok abang ngerokok. Naudzubillah, ya. Sebagian keluarga itu, para perokok itu apa mendolimi yang tidak apa merokok. Sebagian keluarga, ya. Naudzubillah, mereka udah nggak bisa mampu meninggalkan rokoknya. Ketika majelis kumpul keluarga gini apa? Rokoknya kebal-kebul. Saya pernah menghadiri sebuah akad nikah salah seorang kawan di sebuah kota di Jawa Timur. Subhanallah, Bu. Semua yang bener, Bu, di ruang tengah itu lanang-lanang tok di sini. Pengantin sama ayah calon ayah mertuanya ketika itu. KUA-nya, mudinnya, ya mungkin tokoh-tokohnya orang tersebut di dalam ruang tamu itu, semuanya ngerokok kabeh, Bu. Asbagiku kebak karo apa? Abunya rokok. Lah kan kita enggak terbiasa bau rokok, Bu. Nauzubillah. Ngerokok kebal. Itu acara mau akad nikah, Bu. Bahkan ketika akad nikah siapa? Si kebul-kebul rokoknya. Ya. Ya mungkin bagi mereka itu adalah hal yang biasa. Tapi bagi kita itu adalah hal yang tidak biasa dan sangat tidak tepat. Nauzubillah. Ya, na'udzubillah. Maka enggak boleh mengganggu saudaranya ketika bermajlis itu. Yang kedua, an yajliba mahabbata ikhwanihi wa mu'alafatahum id amara syari'u bit tahabubi wal mu'alafati bainal muslimina wa hatha ala dzalika. Yang kedua yaitu apa yang diperhatikan? Agar membuat saudara-saudaranya itu apa? Cinta dan bisa apa? Dekat dengan siapa? Dekat dengan diri kita. Jadi kalau bermajelis itu agar apa? Semakin erat yaitu persaudaraan, ya. Semakin apa? Jadi semakin cinta, ya. Karena apa? Syariat ini memerintahkan kita agar kita apa? Saling mencintai dan saling apa? Dekat. 6. Yang kelima, ini tadi poin keempat sebetulnya, ya. Masuk poin keempat. Bingung, Bu, ya. Karena kitabnya juga demikian. Pokoknya tulis saja. Yang kelima, ya, idza aradal julusa fit turuqat fa innahu yura'i al-adab al-atiyata. Kalau jenengan duduk di pinggir jalan, harus duduk pinggir-pinggir jalan, maka perhatikan adab-adab berikut ini. Yang pertama, ghaddul basar, yaitu apa? Menundukkan apa? Pandangan. Misalnya apa? Duduk di jalan. Ya, pokoknya harus duduk di jalan. Ya harus, mau gimana lagi, duduk di jalan akhirnya. Maka harus apa? Ghaddul basar. Fala yaftahu basarahu fi marati minal mu'minat. Janganlah apa? Melepaskan pandangannya kepada para wanita muslimah yang apa? Yang lagi lewat. Ya, kalau jenengan mungkin kepada para mukmin atau lelaki yang sedang apa? Lewat. Cik ganteng nih, rek iku rek. Usah. Emangnya yang disuruh menundukkan pandangan tuh hanya ikhwan, akhwat pun juga. Akhwat pun apa juga, ya. Iku bojone sapa cik ganteng nih iku. Wah. Ada fitnah ini. Ada fitnah azimah jiddan, ya. Ini fitnah besar. Ya. Yang menimpa sebagian kaum muslimin, ya. Karena apa? Karena melepas pandangan. Ya, maka dari itu Nabi sebetulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk apa? Duduk apa? Di pinggir apa? Jalan. Kata Nabi SAW bersabda, iyyakum wal julusa bit turuqat. Janganlah kalian wahai para sahabat di mana duduk di mana? Di jalanan. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, malana min majalisina but natahaddatsu fiha ya Rasulullah. Kami enggak bisa meninggalkan, kami ini harus duduk di sini memang. Apa kata Nabi SAW mengatakan, fa idza abaitum illal majlisa fa'atut tariqa haqqahu. Kalau kamu enggan dan memang harus duduk di jalan kayak begitu, maka apa? Berikan jalan itu haknya. Lalu para sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq? Apa haknya jalan ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW katakan,
Yang pertama yaitu apa? Ghaddul basar, yaitu apa? Menundukkan apa? Pandangan. Jadi pandangan itu apa? Ditundukkan ketika kapan? Ketika sedang apa? Duduk-duduk di tempat apa? Lalu lalang. Ya, mohon maaf, di restoran yang di situ juga ada lalu lalang manusia. Tundukkan pandangan, Bu. Ya, sebagian restoran kan letaknya di mana? Di pinggir apa? Jalan. Kalau lagi makan sama suami ya sudah, lihat suaminya aja, anak-anaknya. Gak usah matanya tuh kiri kanan ya. Lihat ya. Ya, jangan cuci mata juga. Nggak ada cuci mata. Cuci mata pakai Insto, bening langsung. Ya. Serius, jangan. Kan sebagian restoran itu kan pinggir jalan tuh ya. Dia usah lihat-lihat. Ada orang ya bawa mobil lebih mewah daripada apa mobil akhirnya nggak bersyukur pun nanti. Mobilnya enak rek. Sing duwe sapa? Waduh, ganteng ya, masya Allah. Hal seton menghembuskan apa? Fitnah ke dalam apa? Dada bagi kita. Begitu pula yang laki-laki juga demikian, lagi duduk sama istrinya majelis makan-makan, maka matanya juga ditundukkan. Kan misalnya ada mobil datang, waduh masya Allah mobil bagus ini ya, masya Allah ya. Ternyata yang berdua apa? Akhwat bercadar, waduh tambah tersipu lagi dia sudah. Bahaya betul, yaitu apa? Tatkala seseorang melepaskan apa? Pandangannya. Tatkala seseorang itu tidak mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini di antara faedah yang saya tulis kemarin atau beberapa hari lalu dari Syekh Abdul Salam Asy-Syuair ketika beliau mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Allah hendaknya kalian apa? Menceritakan atau mengingat-ingatnya. Beliau menukilkan dari Qasar Imam At-Tabari dari seorang tabi'in bernama Ibnu Ishaq, dari Imam Ibnu Katsir menukil dari apa? Ibnu Ishaq, beliau mengatakan apa? Hendaknya seorang manusia itu yatahaddats bi ni'amin, senantiasa menceritakan atau mengingat apa? Nikmatnya. Li'anna alladhi lam yatahaddats bi ni'amin wa tatadzakkara ni'ama ghairihi yastankisu halahu. Perhatikan, kata beliau rahimahullah berkata apa? Karena orang-orang yang enggak pernah menyebut-nyebut tentang nikmat yang ada pada dirinya, akhirnya apa? Dia mengingat nikmatnya orang lain dan merasa kurang akan apa? Keadaannya. Kurang, Bu. Gara-gara apa sebabnya? Gara-gara lupa nikmat yang ada padanya sudah terlalu banyak, tetapi tidak pernah diingat, ya kan? Makanya ketika bermajlis sama suami, sama anak-anak, ojo yaitu apa? Melepaskan apa? Pandangan, ya. Jadi kan sebagian tempat wisata juga, Bu ya, itu di pinggir jalan atau di pinggir jangan juga, yaitu apa? Terlebih tempat-tempat wisata misalnya, jangan apa? Melepaskan apa? Pandangan apa? Seenaknya, betul. Jangan. Hendaknya apa? Hendaknya dia itu apa? Menjaga betul apa? Pandangannya. Taib, lanjut. Yang kedua, an yakuffa adzahu anil marati min sairin nasi fala yu'dhi ahadan bin lisanihi saban aw syatiman. Yang kedua yaitu apa? Hendaknya dia itu apa? Menahan tangannya dari apa? Mengganggu manusia yang lewat di mana? Di jalanan. Ya, dijaga, Bu. Yaitu apa? Apa namanya? Agar tidak mengganggu manusia. Jangan. Ya. Contoh ya. Misalnya kalau laki-laki, kalau perempuan mungkin insya Allah tidak ada. Yaitu apa? Melakukan catcalling kepada siapa? Kepada para wanita. Kan ngeri, Bu ya. Ini pentingnya wanita tuh banyak di mana? Di rumah. Kan ngeri, Bu, catcalling, Bu. Jadi ada kejadian di Surabaya itu ya. Ada seorang pasangan muda-mudi, haram, tetap haram ini pasangan muda-mudi. Kalau sudah menikah saya nggak peduli ya. Saya usulnya sudah menikah mungkin. Perempuan itu mungkin di catcalling, mungkin sweet apa? Wow. Ya, sweet ya. Kan risih, Bu ya. Risih. Kemudian apa yang terjadi? Ya, tukaran laki sama laki, Bu. Dihajar, Bu, sama siapa? Sama yang ngeswiwit itu, Bu ya. Dilaporkanlah ke polisi. Ya, alhamdulillah ditangkap orangnya. Maka nggak boleh mengganggu manusia ketika di jalan-jalan itu. Ya, sebagian orang
kumpul kawan-kawannya ya, karena mungkin jalan gangnya sempit, gangnya apa tidak terlalu lebar, mohon maaf ya. Kemudian apa? Meletakkan motor seenaknya, nggak boleh juga ya. Makanya umat mohon maaf, yang kalau buat acara, mohon maaf saya tidak merendahkan, tidak sedang merendahkan. Kalau misalnya apa tempatnya dia terlalu luas ya, yang diundang apa cukup apa sewajarnya saja. Kalau misalnya memang harus banyak orang sehingga harus meluber ke jalan, maka jangan sampai mengganggu lalu lalang manusia ya. Yang ketiga ya, yaitu dan ini termasuk yaitu larangan haknya jalan. Yang kedua yaitu mengganggu atau tidak mengganggu manusia dengan gangguannya. Di antara hak jalan yaitu an yarudda salama kulli man sallama alaihi minal maradi in radda salami wajibun liqouli ta'ala wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Di antara hak jalan yaitu menjawab salam ya. Jadi kalau ada jenengan memang duduk di jalan, ada orang assalamualaikum, jawab salamnya waalaikumsalam, hati-hati ya. Karena kata Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-86, apabila diucapkan kepada kalian yaitu salam, maka jawablah yang semisal ya, fahiyu bi ahsana minha, jawablah yang paling lebih atau semisal yang semisalnya. Tayyib, yang selanjutnya, an ya'mura bi ma'rufin turiqa amamahu. Ya, di antara hak jalan yaitu kata Syekh mengatakan memerintahkan kepada yang ma'ruf terhadap perkara-perkara yang diabaikan di mana di jalan ya. Misalnya orang ngerokok di jalan itu kan mengganggu sekali. Berani jenengan, Mas matiin rokoknya Mas, berani? Oh, ngeri Bu. Ada perokok ini, na'udzubillah, kita aja ngeri lihatnya. Ada orang pernah mengingatkan ya, caranya juga salah ya. Jadi ada orang di jalanan, laki, perempuan sama istri bawa bayi, kemudian ada seorang pemuda mungkin influencer, dia mungkin bawa kamera, motornya ada kameranya Bu ya. Matikan rokoknya, caranya sangar Bu. Dia Bu? Dikerucuk langsung. Lagi nyetir langsung dikerucuk banyu Bu, dikejar Bu. Kan padam semua tuh rokok, dikerucuk kan padam semua, nggak bisa lagi kan? Dikejar-kejar, marah-marah. Subhanallah, pas lagi bertengkar gitu ya. Yang ngebelain si yang nyiram Bu. Ngebelain siapa? Yang merokok juga. Ya salah juga ya. Na'udzubillah, orang ini sebagian orang itu sudah ya terbalik-baliklah akalnya. Na'udzubillah. Kemudian wa uhmila sya'nuhu wa huwa yushahidu idh huwa mas'ulun fi hadhil hali anil amri bihi. Yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf perkara-perkara yang mungkin tercampakkan juga, padahal dia menyaksikannya. Karena pada saat itu dia termasuk orang yang bertanggung jawab untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Misalnya tempat kita di rumah kita, di depan rumah kita nggak ada yang pacaran, tiba-tiba wong mandek pacaran Bu. Ingatkan Bu. Ya boleh, ingatkan, Mas, pacaran jangan di sini Mas, pulang. Ya. Loh, namanya orang Bu, sudah malu, udah kepepet Bu, udah dimanapun jadi Bu, orang serius. Nah, orang sudah kalau dimabuk asmara, dimabuk cinta, mohon maaf, dimabuk nafsu, udah hilang akalnya Bu. Sebagian ulama ketika lelaki sudah dorongan berzinanya kuat, maka hilang sebagian akalnya, sudah hilang akalnya Bu. Na'udzubillah. Li'annal amra bil ma'rufi faridatun kulla muslimin. Karena yang namanya amar ma'ruf itu merupakan kewajiban setiap muslim, kulli muslimin. Yata'ayyanu alaihi wa la yaskutu illa bil qiyami bihi wa mithaluhu an yunadiyal munadiya lis-shalah. Perhatikan. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak akan pernah gugur kecuali ada orang yang memang juga menegakkan amar bil ma'ruf. Maknanya kalau kita di jalanan misalnya atau di majelis duduk lagi bermajelis duduk gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang mungkar, kita wajib mengingatkannya. Kewajiban ini tidak akan pernah gugur sampai kapan? Sampai ada orang yang semisal juga mengingatkan.
Contoh ya di majlis bahas hal-hal gibah, ojo gibah, ya, ojo gibah. Tapi kebanyakannya juga ya begitulah manusia. Gibah dibalut apa? Nasihat. Gibah. Ada kemarin saya tempo hari saya menemukan tulisan bagus, yaitu apa? Seorang muslim itu tatkala menasihati enggak boleh curang, Bu. Apa maknanya? Menasihati itu enggak boleh curang. Apa maknanya? Sebagian kita tatkala kita menasihati orang itu tidak ikhlas. Justru apa yang muncul yaitu apa? Dendam. Dendam kesumat kepada siapa? Lawan yang ingin dinasihati. Dalam artian apa? Awakmu kapok kan tidak seharusnya kan kamu tuh mengikuti saranku kan. Kadang kan kamu merasakan kan? Nah itu ada temponya darahnya itu mendidih. Wah, nggak boleh. Sudah nasihat itu apa? Ikhlas. Pengen dia kembali, pengen dia lurus lagi. Sekarang enggak. Menasihati dengan apa? Dengan dendam, Bu. Apalagi sama musuh, ya. Apalagi sama musuh. Na'udzubillah. Ya. Maka gak akan gugur yaitu apa kewajiban menasihati kecuali ada orang yang juga sama-sama menasihati. Kemudian juga misalnya contohnya yaitu apa? An yunadiyal munadi lis-shalah id hadza minal ma'ruf. Ya. Falamma turika wajaba alaihi an ya'mura bih. Misal lagi majelis ya, datanglah iqamah. Misalnya ini majelisnya para ikhwan. Ayo salat sih. Nah, ini kewajiban kita untuk apa? Mengingatkan. Ya, rapatnya udah terlalu agak ini sudah azan 5 menit yang lalu. Nanti kita ketinggalan ketinggalan takbiratul ihram. Kita perjalanan berapa menit belum wudunya. Ayo mandek sih salat sih. Begitu, Bu. Harus ada yang berani mengingatkan. Lamaran misalnya, ya sebagian lamaran ya kalau kita insya Allah lamaran kan sat-sat wae kan, yang penting keluarga ketemu selesai. Di tempat-tempat lain masih lamaran pun pestanya meriah, tapi tidak ada yang mengingatkan. Ini udah tengah waktunya apa? Sholat. Ada kawan kami ketika lamaran begitu ya, maksudnya kita menghadiri lamaran seseorang, ya masih ada musiknya, Bu, ya bukan kawan kami yang lamaran, enggak, di keluarga saya bisa diajak, ada musiknya masih ada. Ketika datang azan, kawan saya itu udah kok gak dipateni, sonire. Akhirnya kawan saya itu berdiri, Bu, Mas ke bagian apa? Bagian son, langsung Mas azan Mas, matikan Mas, matikan Bu. Saya juga pernah melihat seseorang safar dengannya. Qadarullah wa masyafa'al bannya itu bocor. Subhanallah, bannya bocor. Ya sudah waktunya ganti, berhentilah di sebuah tukang tambal ban yang besar yang juga bisa ganti ban. Bukan tambal ban tapi ganti ban. Itu musiknya kencang banget, Bu, dangdung. Ya orang dangdutnya kencang sekali. Akhirnya kawan kami itu bilang apa? Pangapunten bisa dimatikan enggak? Dia alasannya apa? Telinganya sakit kalau dengar suara kencang, dimatiin, Bu. Alhamdulillah. Harus ada yang berani mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di jalan itu harus begitu, Bu. Harus ada yang berani mengingatkan. Ya. Kemudian wa mithalu akhar, contoh yang lain yaitu apa? An yamurra ja'iun aw 'arin fa inna 'alaihi an yut'imahu aw yaksuwahu in qadara 'ala dzalika wa illa amara bi it'amihi aw kiswatihi. Misalnya lagi tatkala ada seseorang yang kelaparan lewat, atau mohon maaf orang yang mungkin pakaiannya terbuka atau telanjang ketika lewat, maka apa? Kasih dia makan. Ya, ini di antara apa? Hak jalan. Atau yaitu apa? Kasih dia pakaian. Ya. Alhamdulillah Surabaya sekarang Masya Allah karena dinsosnya bekerja sangat baik, alhamdulillah ya. Gak ada lagi kita melihat di Surabaya itu apa orang-orang gendeng jalanan di mana di jalan, udah jarang sekarang. Jarang banget saya nemu, jarang banget. Mungkin kalau kita flashback 10 tahun lalu tuh masih banyak orang gendeng jalanan di mana di jalan. Sekarang diangkut sama dinsos, ya. Alhamdulillah. Taib. Ini kok 5 terus ya? Oh ya, ini 5. 5 dari hak jalan yaitu apa? An yanha an kulli munkarin yushahiduhu yurtakabu amamahu, yaitu melarang orang dari perbuatan-perbuatan mungkar yang dia saksikan yang dilakukan di depannya. Ittakyirul munkari kal amri bil ma'ruf, karena apa? Merubah kemungkaran itu sebagaimana yaitu apa? Memerintahkan kepada apa yang ma'ruf. Wadhifatu kulli muslimin, ini kewajiban bagi setiap apa? Muslim. Tidak ada kemungkaran di pinggir, suruh minggirkan. Di jalanan itu
ya. Di majelis ilmu ada kemungkaran apa? Diminggirkan, dihilangkan. Ya, jangan apa? Jangan diterus-teruskan. Mohon maaf. Di majelis misalnya lagi majelis ngomong apa? Kebijakan pemerintah, bahlul pemerintahnya, bodoh ya. Begini. Diingatkan sudah. Wis, ojo gibah pemerintah rek mandek, sudah khalas. Tapi kan lisan Bu ya, terus-terusan aja. Tapi aku iki waduh, daganganku saiki wis gak nyocok. Modal karo apa hasilnya gak nyocok wis, lawarang kabeh. Ya, pemerintah gak becus ya. Wis kabeh ditokno, jangan. Karena kata Nabi SAW katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya apa? Ubahlah. Wa mithaluhu an yabghiya amamahu ahadun ala akhara fayadribuhu. Misalnya ada seseorang yang di hadapan kita mendolimi orang lain dengan memukulnya. Au yaslubuhu malahu, atau ada yang mengambil hartanya. Fa innahu yajibu alaihi fi hadhil hali an yughayyira al munkara fayaqifu fi wajhi adh-dhulmi wal udwani fi hududi taqatihi wa wus'ihi. Maka wajib bagi kita untuk apa? Mengingkari kemungkaran tersebut, merubah kemungkaran tersebut, dan apa? Kita berdiri untuk apa? Menghalau kedzaliman tadi dan permusuhan tadi. Kita berdiri Bu, harus berani. Misalnya lagi bermajelis ilmu ya, lagi bermajelis duduk di sini, kemudian di sebelah sebelah kiri jenengan ada orang tukaran Bu, wedok tukaran, bengok jambak-jambakan. Ada si umat ojo meneng tok, ngadeg langsung apa? Pergi ke sana, mbak mandek. Nah, harus gitu Bu, harus berani. Ojo ditonton Sebagian orang direkam. Ada nemen orang-orang sekarang ini. Tukaran malah apa direkam. Ya memang handphone itu sebagian ada manfaatnya, sebagian mati. Ini kamar keliru ya. Wong tukaran kok malah direkam. Saya dikirimi video sama kawan kami ya. Ada cekcok di mana? Di KRL. Cekcok di mana? Di KRL. Saya ketawa. Cuma cekcok di KRL gara-gara apa? Ya ada cara cekcok. Akhirnya ada salah seorang yang berteriak kencang sekali Bu. Mohon maaf bahasanya begini. Masih miskin pada ribut. Satu kereta itu kan merasa tersindir semua Bu. Astagfirullahaladzim. Kencang banget Bu. Jadi ada orang cekcok di dalam KRL itu, kemudian apa? Masih miskin pada ribut. Astagfirullah. Maksudnya ya gak gitu juga, nasihati ya. Astagfirullah. Maka nyenengan kalau lihat ada orang di jalan ya, pas lagi majelis begini ada keributan, segera berdiri. Kami pernah melihat juga ada seorang ribut, bukan karena dia yang melerani badannya besar Bu, langsung dipeting Bu, dipegang lehernya Bu. Badannya besar daripada saya, ribut tuh. Yang satu diambil, yang satu kan masih pengen nyerang Bu, ditendang Bu, karena badannya besar Bu. Oh itu Masya Allah bagus. Udah diam, udah dipeteng begini, udah diselamatkan ya, karena ini terdolimi. Kemudian yang satunya masih pengen menyerang, ditendang sama kawan kami itu. Wah ini ada begitu. Ojo malah direkam, ojo malah ditonton itu, ya kan, dipentelengi ya. Apalagi misalnya suami istri ribut, ya kan, ada suami istri ribut, nyenengan tahu dilerai Bu, istrinya terdolimi dilerai, ya dilindungi Bu segera, ya. Yang keenam, ya ini juga, ya. Ini hak jalan ya. Jadi bermajelis itu juga ada hak jalan, dalam artian ini yang keenam, yaitu apa? An yursyida dola falau, yaitu apa? Menunjukkan jalan kepada orang-orang yang tersesat. Ya, misalnya di jalan, jangan lagi kumpul-kumpul nih, ada orang Bu, alamat ini di mana, kasih tahu Bu. Ya. Falau istarsyadahu ahadun fi bayani manzilin. Misalnya ada seseorang minta tolong penjelasan tentang rumah seseorang, alamat seseorang. Au hadayati ila tariqin, atau petunjuk kepada sebuah jalan. Ya, minta tolong petunjuk sebuah jalan kemana. Kalau sekarang nggak ada kayak begitu ya, rata-rata insyaallah ya. Ada Google Map sekarang. Masya Allah, ini kemajuan teknologi yang hendaknya kita banyak bersyukur sama Allah. Dulu
tahun 2010, 2011 saya itu masih merasakan nyetir luar kota bawa peta. Saya masih merasakan itu. Nggak tahu kalau Mahat ya. Jadi perhatikan, kami dulu pulang dari Jakarta, saya masih kelas adik saya kelas berapa? Kelas ketiga. Saya mungkin kuliah atau masih SMA ya. Tapi sudah diperbolehkan nyetir ya. Jadi pulang dari Jakarta ke Surabaya kita via Bandung, kemudian Cilacap, Jogja. Itu masih merasakan itu, masih pakai apa? Peta. Terutama pas saat om saya, kan saya sama om pulang ya. Kamu nanti setelah kota ini masuk kota ini, masuk kota ini, masuk kota ini. Saya ingat-ingat Bu, ini kota ini, kota ini, kota ini. Jadi apel akhirnya juga akhirnya. Ya. Kalau sekarang nggak perlu hafal kotanya, saya sudah hafal jalannya. Dalam artian kalau lintas selatan itu sudah pernah lewat kan. Ngasih ngalami. Sekarang enak, masya Allah, dengan apa? Google Map, klik, selesai sampai tujuan. Ya, nikmat sekarang. Wallah, nikmat yang besar yang hendaknya kita syukuri. Nah, maka kalau ada orang di jalanan butuh alamat, ya kasih tahu yang betul. Ya, kalau nggak paham tuliskan. Apalagi tikungannya banyak, ya kan? Nanti ke sini, belok sini Pak ya, setelah ketemu ini nanti belok kanan lagi Pak ya. Nanti ada gapura, Bapak masih lurus lagi, ya kan? Nanti belok lagi. Mumet Bu. Ya. Apalagi orangnya gaptek. Orangnya apa? Gaptek. Ya, maka apa? Tunjukkan jalan apa yang paling apa? Mudah. Ya. Atau misalnya atau minta tolong ta'rifi bi ahadin min nas la wajaba alihi an yubayyana lahu al-manzila aw yahdiyahu at-tariqa aw yu'arrifahu biman yuridu ma'rifata. Atau misalnya ada orang, Pak, di sini tuh ada yang namanya Pak Fulan ya. Ada. Kan terkadang ada demikian kita di jalan ya. Tanya Pak Fulan itu tinggalnya di mana? Maka wajib bagi kita untuk menunjukkan jalannya, menunjukkan arahnya atau menunjukkan di mana baru rumahnya. Ya. Karena terkadang juga Google Map itu titiknya tidak sesuai. Ya, maka ditunjukkan. Ya. Kullu hadha min adabil julusi fit turuqat ka amamil manazil wad dakakin wal maqahi aw sahatil amati wal hadaiki wa nahwiha. Ini semua termasuk apa? Adab-adab duduk tatkala berada di mana? Di jalanan. Tatkala apa? Duduk di mana? Di jalanan, ya. Seperti di depan rumah, di depan pasar, ya, di depan apa? Toko, ataupun di depan apa? Tempat-tempat umum. Maka apa? Tunjukkan jalannya misalnya. Kalau misalnya kita lagi di pasar, ya, misalnya jenengan penjaga toko Bu ya, mohon maaf. Kemudian ada orang tanya, Pak, yang jual ini di mana Pak ya toko ini? Tunjukkan jalannya. Ini termasuk apa? Adab apa yang baik? Lalu Bu, adab julus itu juga termasuk apa di toko. Karena di toko misalnya kita punya toko, lalu lalang orang di toko kita di pasar ya. Itu kalau ada orang lewat juga apa? Tetap nundukkan pandangan. Tetap apa? Tidak mengganggu apa manusia. Tetap apa? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian apa? Ya menunjukkan orang di mana tempatnya tetap itu dilakukan. Masya Allah ya. Ada hikmahnya Syekh Tadabbur ya Syekh ini sampai apa mengatakan ada justru bukan seperti ini saja, tapi apa? Di toko juga demikian. Di toko, ya, di toko yang kita misalnya toko kita di pasar. Nah, hadisnya sama tadi yaitu apa? Iyyakum wal julusa bit turuqat sampai akhir. Terakhir, wa min adabil julusi an yastaghfirallaha inda qiyamihi min majlisihi takfiran lima asahu an yakuna qad alamma bihi fi majlisihi faqad kana idza arada an yakum majlisihi yaqul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa su'ila an dzalika faqala dzalika kafaratun lima yakunu fil majlis. Kalau jenengan selesai majlis, ucapkan apa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi mari lamaran misalnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari maam rujak-rujakan. Ibu-ibu alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa baru rujaan. Saya mengucapkan jazakumullah khairan, jenengan sudah pada rawuh, pada datang ya kan. Semoga Allah Ta'ala tambahkan nikmat lagi. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ya para umat yang bersatu di atas Islam dan sunnah. Misalnya begitu ya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa ditanya? Kata kok ada ucapan ini? Innaha kafaratun lima takunu fil majlis.
ucapan tersebut sebagai apa? Kafarah, penebus dosa yang mungkin terjadi di mana di dalam majelis. Dan saya tutup kajian saya pada pagi hari ini dengan ucapan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.